Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak kepada kita semua untuk selalu mengucapkan syukur alhamdulillah, karena dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikannya kehidupan, umur yang panjang, diberikannya kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabat dan keluarga beliau. Mudah-mudahan kita yang sering mengucapkan salawat kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kehidupan kita di dunia ini sangatlah banyak, itulah nikmat namanya. Dan nikmat-nikmat yang Allah kasih kepada kita tidak akan mampu kita akan menghitungnya. Kita sering mendengar dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu mau menghitung nikmat-nikmat yang Allah kasih kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, dan pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jemaah sekalian yang berbahagia, di antara sekian nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Para pemirsa, nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah nikmatul kubra, nikmat yang paling besar yang Allah kasih kepada kita. Pernahkah kita bermimpi ketika kita lahir ke dunia ini kita sudah mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah kasih kepada kita? Ternyata kita terlahir dari ayah kita, dari ibu kita maksudnya, dari orang tua kita yang beragama Islam, dan sehingga Allah kasih kita sebagai orang yang memiliki Islam, memiliki iman yang kuat. Karena itu nikmat yang dua macam ini nikmat yang paling besar yang tidak semua orang Allah kasih. Kenapa? Karena dari semua orang-orang yang ada di dunia ini, di alam ini, dan Allah kasih kita nikmat iman dan nikmat Islam, itulah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah kasih kita nikmat iman dan nikmat Islam ini kepada kita, maka bagaimana kita menjaga nikmat iman dan nikmat Islam ini dengan sebaik-baiknya kita jaga? Karena ada jamaah sekalian, ada para pemirsa orang yang dikasih nikmat iman, ada orang yang dikasih nikmat Islam, akan tetapi nikmat ini dianggapnya remeh. Nikmat iman dan Islam bisa dijualnya dengan harta, iman dan Islam dijualnya dengan materi, iman Islam dijualnya dengan ekonomi, iman Islam dijualnya dengan nikmat-nikmat yang lain yang nilai nikmatnya itu jauh di bawah. Ada orang hanya karena jabatan dia berani menjual nikmat iman dan nikmat Islam. Ada hanya karena ekonomi mereka menjual nikmat iman dan nikmat Islam ini. Bahkan ada orang yang karena jabatan, pangkat dan hal-hal tertentu mereka berani menjual nikmat iman
dan nikmat Islam yang Allah kasih kepada kita. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana kita berusaha menjaga nikmat iman dan nikmat Islam ini dalam kehidupan kita. Pernahkah kita melihat, kita lihat di televisi misalnya, kita lihat di media-media sosial, ada orang yang karena ekonomi, ada orang yang karena jabatan, ada orang karena pangkat, ada orang karena benturan ekonomi dan lain sebagainya, mereka akhirnya menjual nikmat iman dan nikmat Islam. Padahal nikmat iman dan nikmat Islam ini, apa kata Allah? La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sampai mati kecuali mati kamu dalam keadaan Islam. Jangan kamu sampai mati kecuali mati kamu dalam keadaan beriman. Artinya apa? Nikmat iman dan nikmat Islam ini bukan hanya di dunia, akan tetapi sampai akhirat, sampai kapanpun tidak boleh kita jual. Kenapa? Karena nikmat iman dan nikmat Islam ini nikmat yang paling besar, nikmat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nikmat-nikmat yang lain, misalnya Allah kasih misalnya dalam hal keadaan fisik kita. Ada yang namanya nikmat fitriyah, nikmat fisik kita. Allah kasih mata, Allah kasih telinga kita, Allah kasih muka kita, Allah kasih keadaan tubuh postur kita yang begitu hebat, yang dalam Al-Quran kata Allah Ta'ala, ahsani taqwim, paling baik, sebaik-baik ciptaan yang Allah kasih, itulah postur daripada fisiknya tubuh manusia kita ini. Pemirsa, pernahkah kita melihat bagaimana Allah ciptakan binatang, bagaimana Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, dan bagaimana Allah ciptakan hewan-hewan yang lainnya dibandingkan dengan kita manusia yang memiliki kelengkapan indera kita, baik mata kita, baik telinga kita, baik hidung kita, baik semua postur tubuh kita ini merupakan ciptaan Allah yang paling baik dari semua ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan di muka alam ini. Nah, sekarang bagaimana Allah menciptakan nikmat fitriyah ini kita manfaatkan dalam kehidupan kita ini agar kita menjadi hamba yang bersyukur, agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Nikmat mata misalnya, tidak semua orang kasih nikmat mata. Ada nggak orang yang punya mata tetapi mereka tidak melihat? Banyak. Akan tetapi mata yang lebih hebat lagi ialah mata batin kita. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Allah kasih nikmat mata, pernahkah kita meraba? Pernahkah kita menghayal? Pernahkah kita membuka mata hati kita? Bagaimana ternyata mata kita ini, jemaah sekalian, memiliki berbagai macam alat pengaman. Berbagai macam alat pengaman. Ada bulu mata. Mata kita ini kan ada yang hitamnya, ada yang putihnya. Kemudian ada bulu matanya, ada kelopak mata. Coba pemirsa lihat, ketika Allah kasih nikmat ini, hebatnya. Bagaimanapun ketika kita tidur misalnya, pernahkah kita tidur mata kita tidak tertutup seperti ini? Pasti tertutup. Kelopak mata kita tertutup. Kenapa? Karena itulah Allah kasih kehidupan kita, baru satu biji mata kita tidak bisa mampu membalas bagaimana nikmat yang Allah kasih kepada kita. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang baru satu mata kita saja, dua biji mata kita ini, berapa banyak nikmat yang Allah kasih kepada kita. Nah, sekarang bagaimana Allah pula merancang mata kita ini sehingga mata kita ini aman? Itu semuanya daripada nikmat yang Allah kasih kepada kita.
Ketika kita menghadapi sesuatu, ada serangan yang akan mengganggu mata kita, maka kelopak mata kita ini akan cepat bergerak. Maka bulu mata kita ini akan cepat membantu mengamankan daripada daripada benda-benda yang akan mengganggu mata kita. Seperti tadi saya kisahkan tadi. Orang ketika tidur pasti matanya tertutup. Kenapa? Karena tertutup dengan kelopak mata. Itu kenapa? Karena itu adalah kemahabesaran Allah yang merancang kehidupan kita manusia. Baru nikmat satu biji mata kita sudah tidak mampu untuk menghitung berapa nilainya yang Allah kasih kepada kita. Yang berikutnya misalnya lagi kita berbicara para pemirsa TV Tabalong tentang telinga kita. Coba lihat telinga kita ini. Bagaimana Allah merancang telinga kita ini tidak seperti rancangan kita manusia. Kan telinga kita ini kan pemirsa kalau kita lihat dia seperti kerang, seperti rongga yang semakin ada suara yang kencang, kita tidak akan terkejut mendengarnya. Kenapa? Karena ada semacam alat penahan ketika orang mendengar suara, dia tidak akan cepat terkejut. Dan telinga kita ini para pemirsa itu seperti kerang seperti itu. Allahu Akbar. Jadi bagaimanapun, dan kalau kita lihat pemirsa, kalau kita lihat mata, nikmat Allah berikan mata dengan berbagai macam pengaman tadi. Kalau kita lihat apa rasa air mata kita, ternyata air mata kita itu pemirsa rasanya adalah asin, sehingga tidak ada binatang semut yang bisa mengganggu mata kita. Kenapa? Karena rasanya asin. Minta maaf pemirsa TV Tabalong, telinga kita seperti itu juga. Bagaimana rasanya kotoran daripada telinga kita? Itu ada kata para ilmuwan yang mengatakan juga adalah asin atau pahit, sehingga siapapun yang bisa masuk, binatang apapun yang bisa mengganggu telinga kita, dia tidak akan mampu hidup di dalam telinga kita beberapa jam atau beberapa hari, karena dia berada dalam keadaan yang asin atau dalam keadaan yang pahit. Nah, ini baru telinga kita, ini baru mata kita pemirsa, yang Allah kasih nikmat. Dan nanti suatu saat pemirsa, Allah bangkitkan, Allah tarik nikmat-nikmat ini berangsur-angsur. Umur kita 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun dan seterusnya, nikmat ini Allah ambil berangsur-angsur. Mata yang dulunya enak melihat sudah mulai kabur. Telinga kita yang sudah enak mendengar ketika sudah kita mulai sepuh, umur 40 tahun ke atas, kita sudah mulai kurang pendengaran kita, berkurang. Itulah nikmat yang Allah kasih kepada kita. Nah, sehingga ketika Allah kasih nikmat ini jemaah sekalian, ketika kita mendengar, makanya kan kata para ulama ketika dengar ilmu apa? Kun aliman. Kau jadi orang yang alim. Kalau kamu nggak bisa, apa kata Rasulullah? Au muta'aliman, orang yang belajar. Kalau kamu nggak bisa jadi orang yang belajar, apa? Au mustami'an, atau orang yang mendengar. Mendengar. Bagaimana ketika Allah ambil nikmat telinga? Allah ambil nikmat telinga, kita tidak mampu lagi mendengar pendengaran yang seperti biasa, maka kita tidak bisa lagi mendengar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, oleh karena itu ketika Allah kasih mumpung kita punya nikmat mata, nikmat telinga. Makanya nikmat mata itu para pemirsa, kita membaca Quran. Ini baca Quran. Kita baca Quran. Misalnya setiap malam Jumat pemirsa baca Quran surah Kahfi. Surah Kahfi. Mana afdalnya membaca Quran? Mana afdalnya membaca Quran dengan menghafal atau dengan mushaf langsung melihat? Yang jelas lebih afdal dengan mushaf langsung melihat. Malam Jumat baca Quran, malam Jumat baca suratul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Ini contoh. Membaca Quran dengan mata punya nilai 2 dibanding orang yang membaca Quran hanya menghafal. Dia dengan membaca, dia langsung melihat itu mushaf. Maka ada nilai mata. Nah, ketika Allah berikan nikmat mata ini, nah pemirsa, ini yang kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya Allah kasih nikmat kehidupan kita ini berbagai macam nikmat, jangan sampai kita sia-siakan. Fisik tadi, secara fisik Allah kasih nikmat indera kita, mata kita, telinga kita, belum lagi mulut kita ini. Mulut kita ini kan yang paling banyak berdosa ya mulut, para pemirsa. Di mulut ini kan ada kizbun, ada dusta, ada fitnah, ada namimah, ada ghibah, ada sumpah palsu dan lain sebagainya. Macam-macam dosa mulut kita ini. Tetapi ketika orang dikasih Allah mulut dan mulutnya bisa berbicara kalam, dia harus mampu menggunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang tidak bisa lagi Allah kasih mulutnya ada, tapi nggak bisa lagi dia berbicara. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kasihan jamaah sekalian. Oleh karena itu ketika Allah kasih nikmat mulut kita ini, yuk kita gunakan bicara yang bagus, bicara yang layinan, kalamun layinan, berbicara dengan kalam yang baik, yang lemah lembut, yang tidak merusak, yang tidak memfitnah, yang tidak memprovokasi dan lain sebagainya. Itulah akhlaknya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini nikmat indera. Belum lagi nikmat yang lainnya, tangan kita. Nih lihat, bagaimana Allah kasih tangan kita ini. Gunakan tangan kita ini. Ada orang kan mengucapkan dengan tasbih dengan tangannya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini nikmat tangan. Nah, tangan bisa melakukan apa saja. Ketika Allah tidak bisa lagi memberikan nikmat tangan ini, ditariknya nikmat tangan, kita tidak bisa lagi bergerak, maka saat itu kita akan menjadi orang yang rugi. Ketika Allah kasih nikmat tangan ini, nih, jangan kita sia-siakan. Yuk, ada orang yang mengucapkan tasbihnya 33, dia tangan-tangan ini. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tetapi walaupun para pemirsa, ada orang yang dengan seperti ini, ada orang dengan senang dengan pakai tasbih, dan itulah kehebatannya. Dengan apapun silahkan, tetapi yang jelas bahwa setiap apa yang kita lakukan ini akan nilainya, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kasih nikmat yang fitriyah ini, yang pada fisik kita ini saja, ini sudah kita tidak mampu untuk membalasnya. Makanya kata ulama, ada orang yang dia berdoa lama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pintanya? Minta surga. Minta surga. Maka suatu saat dia bermimpi. Apa katanya? Wahai fulan, kalau kamu meminta surga, sekarang jawabannya kata ulama tadi, kau beribadah, beruzlah dari manusia, jauh dari manusia, kau ibadah jauh daripada manusia, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kau pergi ke gunung dan lain sebagainya, 70 tahun kau berkhalwat di sana. Maka nikmat itu belum bisa membayar satu biji mata yang Allah kasih kepada kita. Coba para pemirsa, kalau kita sudah mata kita ini sakit, berapapun kita bisa bayar. 1 miliar pun orang yang punya uang misalnya, dia pingin matanya sedemikian rupa, maka dia sanggup akan membayarnya. Ini nikmat lahir yang Allah kasih kepada kita.
Makanya kan semuaan kita ini kan semuaan nanti Allah akan pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanya maksudnya di hadapan Allah nantinya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti kata Allah Subhanahu wa taala akan di akhir zaman nantinya semuanya akan ditanya, dan hari itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa berbicara. Semuanya diam, semuanya tertutup. Yang hanya bisa berbicara hanya tangannya, kakinya, mulutnya. Afwahihim, tidak bisa berbicara. Yang berbicara siapa? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita. Wa arjuluhum, dan kaki-kaki kita. Itu yang akan menjadi saksi. Nah, oleh karena itu ketika Allah kasih nikmat ini, para pemirsa, baru nikmat-nikmat fitriyah, kita tidak akan mampu untuk membayar yang dalam Quran itu. Apa kata Allah? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana kata Allah? Manusia, nikmat mana lagi yang bisa kau dustakan? Semua Allah kasih kepada kita semua. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, manusia, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Yang mana lagi? Tidak ada lagi Bapak Ibu pemirsa yang bisa kita dustakan. Ketika Allah kasih nikmat, berbagai macam nikmat yang tadi saya katakan dalam Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, ini jadi kalau kita berbicara tentang nikmat itu sangat luas kajiannya. Tapi kan karena ini dalam hal-hal kita menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat kita lewat dakwah TV Tabalong, ini hanya segelintir yang kami sampaikan. Mungkin kawan-kawan yang lain lebih banyak lagi menyampaikan. Tetapi saya fokus dalam hal dua saja yang dalam kesempatan ini tadi. Jadi kesimpulannya yang pertama, bahwa nikmat yang Allah kasih kepada kita itu ada nikmatul kubra, nikmat yang paling besar. Tidak bisa mengalahkan, itulah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman ini Allah berikan kepada kita, tidak semua orang Allah kasih. Oleh karena itu nikmat iman, nikmat Islam ini ayo harus kita jaga nikmat iman Islam, istri kita, anak kita, keluarga kita, jangan sampai mereka hanyut karena dahsyatnya dunia. Iman kita hilang, iman kita luntur, Islam kita hilang, Islam kita luntur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua tadi, bahwa Allah kasih kepada kita nikmat-nikmat yang lain, termasuk nikmat lahiriah kita ini. Nikmat lahiriah, nikmat jasmani kita ini nikmat yang luar biasa juga. Jadi kan kalau kita berbicara tentang Al-Quran misalnya, surah At-Tin, watini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin, dan seterusnya sampai nantinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku ciptakan kau manusia ahsan. Di ahsan itu kalau kawan-kawan yang ngerti bahasa Arab itu kan kata-katanya hasan. Ahsan itu ismu tabdil, lebih atau paling baik dari semua yang baik. Ahsani taqwim, daripada penciptaan Allah yang Allah kasih, itulah postur kita, tubuh manusia. Coba lihat mata kita ini aja kan letaknya seperti ini, ada kelopaknya. Hidung kita dua seperti ini, bahkan hidung kita ini kan ada lubangnya konon. Lubangnya ketika tangan lubang yang sebelah kanan kita ini Pak Salesma, sebelah kiri masih bisa bernapas. Sebelah kiri kita ini ada punya penyakit salesmaan, bahasa orang kita Banjar, masih bisa bernapas. Kenapa? Karena Allah ciptakan baru hidung ini. Bahkan hidung kita ini ada bulu-bulunya. Apa fungsinya? Untuk meredam berbagai macam debu penyakit yang masuk ke hidung kita ini. Bahkan kan kalau dalam agama kita, coba lihat orang istimsak itu kan lihat ketika dia berwudu, dia memasukkan air ke dalam mulutnya, ke dalam hidungnya, ditariknya, maka ini akan berpengaruh ya nih. Kalau tarikannya kuat akan berpengaruh sehingga menghilangkan daripada penyakit-penyakit stroke dan lain sebagainya. Jadi kan kalau orang yang berwudu ditariknya lewat mulut, hidung, itu ternyata membuat tubuh kita itu tambah sehat.
orang-orang seperti itu mengamalkan sunnah Rasul, maka dia pasti akan sehat. Nah, jadi ini postur tubuh kita, hidung kita, mulut kita, belum lagi tubuh-tubuh yang lainnya ini. Bagaimana Allah ciptakan keadaan tubuh kita ini nikmat fitriyah yang wajib kita syukuri juga. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, Pak, wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, oleh karena itu pemirsa TV Tabalong, lewat media yang singkat ini kita berpesan, ayo yang pertama kita jaga nikmatul kubra, nikmat yang paling besar Allah kasih kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam. Jangan sampai kita tentang keadaan zaman sekarang ini yang luar biasa dahsyatnya, yuk kita jaga iman dan Islam kita. Yang kedua, nikmat yang kami angkat pada kesempatan ini adalah Allah kasih di tubuh kita ini nikmat yang begitu besar, tapi kadang-kadang kita melupakan nikmat-nikmat tersebut. Dan mudah-mudahan dengan sekelumit dakwah kami lewat TV Tabalong ini semakin merangsang kita, semakin memotivasi kita menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa? Karena jaminannya kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum. La in syakartum, jikalau kalian bersyukur, la azidannakum. Jadi kan la azidannakum itu kan taukidnya banyak, itu pasti dan pasti akan aku tambah kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian kufur, jikalau kalian ingkar, maka inna azabi, sungguh kata Allah, azabku lasyadid, sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur, apalagi kita sekarang berada di bulan-bulan yang mulia, di saat-saat yang mulia, menyongsong kita bulan-bulan yang hebat ini, bulan-bulan yang mulia ini. Ayo kita terus kita jaga iman kita agar terus persentasenya meningkat, agar kita mendapatkan kebahagiaan, kehidupan, kelezatan dalam beribadah, termasuk kehidupan kita yang bermakna, berberkah, hidup kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jikalau dalam ceramah ini ada yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Hadinallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.